Halo semua, pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang pelaporan kinerja. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, kelompok 9, mata kuliah pengukuran dan pelaporan kinerja pemerintah. Ada saya, Elis Manikome, Rahel Tirajo, Trivia Koirunisa, dan Nadila Murdas. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja adalah suatu kegiatan pelaporan untuk menilai kemampuan instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja, yang kemudian dibuat suatu laporan akuntabilitas kinerja, yaitu LAKIP atau LKJIP. Nah, laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan, kegagalan, upaya mencapai, tantangan atau hambatan, dan strategi ke depan. Laporan akuntabilitas ini harus dapat diakses masyarakat dengan mudah. Sebelum membahas lebih dalam tentang pelaporan kinerja, kita akan cari tahu dulu apa sih laporan kinerja itu. Jadi, laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Nah, tujuan pelaporan kinerja ini apa sih? Tujuan pelaporan kinerja yaitu yang pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Dan berikutnya, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, laporan akuntabilitas kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja memuat informasi kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan, atau menjawab capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan pelaksanaan kewajiban organisasi untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan manfaat suatu instansi sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Berisi hal-hal yang penting saja, lebih menonjolkan pengungkapan akuntabilitas dan kinerja, menginformasikan indikator kinerja utama, lebih memuat analisis hal-hal yang perlu mendapat perhatian pimpinan, dan membuat juga keberhasilan atau kegagalan pencapaian target dalam Renstra. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Yang pertama, untuk mewujudkan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi amanah atau manfaat. Yang kedua, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi manfaat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Yang ketiga, sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya. Dan yang terakhir, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Pengumpulan data kinerja dalam rangka untuk menjamin pengumpulan data yang akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu. Setiap instansi pemerintah harus mengembangkan strategi yang tepat untuk melakukan pengumpulan data kinerja. Untuk itu, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, definisi data. Definisi data harus dikembangkan guna memperlihatkan atau mengidentifikasikan atribut-atribut yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dari laporan yang akan dihasilkan. Selanjutnya B, dokumentasi proses. Proses pengumpulan data harus didokumentasikan guna mengidentifikasikan bagaimana data tersebut akan dikumpulkan.
C. Dokumentasi sumber data. Satu titik kritikal dalam sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja adalah pencatatan mengenai sumber diperolehnya data kinerja. Yang terakhir D. Pengolahan data. Didesain dari sistem pengumpulan dan pengukuran kinerja harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai pengolahan yang dilakukan terhadap data untuk menjadi sebuah laporan. Faktor-faktor yang akan dijelaskan setiap konteks atau prosedur dalam informasi kinerja hendaknya diperlakukan sebagai faktor-faktor yang akan dijelaskan. Metode pengumpulan data yakni sensus. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung, mailing system, atau cara lain dalam waktu tertentu, di mana pencacahan dilaksanakan secara lengkap terhadap semua unit observasi dalam populasi. Yang berikut survei. Cara pengumpulan data yang dilakukan sama seperti sensus. Hanya unit observasi yang diteliti atau dicaca hanya sebagian dari populasi sampel yang diharapkan dapat mewakili karakteristik seluruh elemen dan dalam populasi. Registrasi sesaat merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip atau mencatat data statistik atau data indikator yang tersedia di pihak atau instansi lain. Registrasi kontinu merupakan proses registrasi atau pencatatan informasi tertentu dari suatu kegiatan atau program yang dilakukan secara kontinu dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Format laporan kinerja. Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. Kedua, perencanaan kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Ketiga, akuntabilitas kinerja yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, capaian kinerja organisasi. Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional jika ada. 5. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 7. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Dan yang kedua ada realisasi anggaran. Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan dokumen perjanjian kinerja. Keempat, penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran-lampiran: A. Matriks Renstra, B. Perjanjian kinerja, C. Ringkasan pengukuran kinerja, D. Lampiran lainnya, penghargaan, dan lain-lain.